Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Najwa Aulia Syifa dengan NIM 125106058. Pada kesempatan kali ini, aku menjelaskan tentang komunikasi empati. Pernah gak sih kalian ngerasa didengerin? Bukan cuma didengerin suaranya, tetapi didengerin juga jiwanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus terlibat dalam pertukaran informasi. Namun, ada satu bentuk komunikasi yang bisa melampaui dari sekedar kata-kata, yaitu komunikasi empati. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenung dan mendalami kekuatan transformatif dari komunikasi yang dilandasi oleh empati. Ini adalah tentang bagaimana kita bergerak dari sekedar berbicara menjadi benar-benar terhubung. Untuk memahami komunikasi empati, mari kita lihat dulu fondasi dari setiap interaksi, yang sering kita sebut sebagai model komunikasi dasar. Setiap pertukaran informasi melibatkan 4 elemen kunci. Yang pertama ada sender atau pengirim, yaitu yang memiliki gagasan. Kemudian ada message atau pesan, yaitu gagasan yang disalurkan menjadi kata-kata atau isyarat. Yang ketiga adalah receiver atau penerima yang menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik yang merupakan respon dari penerima kembali ke pengirim. Ini kelihatannya sederhana banget kan? Namun, interaksi itu nggak pernah terjadi di ruang hampa. Ada 2 elemen krusial yang menentukan apakah pesan itu benar-benar tersampaikan. Yang pertama adalah sender's field of experience, dan yang kedua adalah receiver's field of experience. Bayangin, 2 lingkaran yang saling bersinggungan. Area irisan di tengah ini yang kita sebut shared experience atau pengalaman bersama. Komunikasi akan paling efektif ketika pengirim dan penerima memiliki field of experience yang luas dan saling beririsan. Komunikasi empati adalah kunci yang memperluas irisan tersebut, memungkinkan kita melintasi batas-batas pengalaman pribadi kita sendiri dan mencoba memahami dunia dari sudut pandang atau perspektif orang lain. Lalu, apa sih sebenarnya komunikasi empati itu? Empathy in communication is the ability to understand and share the feelings of another person. Ini bukan sekadar formalitas basa-basi. Ini adalah tindakan aktif untuk mendengarkan audiens, untuk mengakui emosi mereka, dan untuk merespons dengan cara yang sangat tulus, untuk menunjukkan bahwa Anda tuh peduli terhadap mereka sebagai individu seutuhnya. Empati menuntut kehadiran penuh dari kita. Dalam komunikasi yang empatik, kita nggak cuma fokus pada apa yang disampaikan, tetapi juga gimana dan mengapa seseorang merasa perlu menyampaikan hal tersebut. Kita mengakui bahwa setiap kata diwarnai oleh pengalaman, trauma, dan harapan. Namun, seringkali kita tuh keliru buat ngebedain antara empati dengan simpati. Padahal perbedaannya tuh sangat mendasar dan krusial dalam komunikasi. Seperti yang dikatakan, empathy isn't showing sympathy for another person or trying to be a problem solver for another person. Ketika kita bersimpati, kita merasa kasihan atau sedih untuk orang lain. Kita tuh mungkin berkata, aduh kasihan banget sih kamu, sambil ngelihat dari luar lubang penderitaan mereka. Kita menawarkan kata-kata penghiburan dari posisi yang relatif aman. Simpati sering banget cenderung fokus pada perasaan kita sendiri terhadap situasi orang lain. Sementara empati itu jauh lebih mendalam. It's understanding the other person's viewpoint. It doesn't mean you must agree with that person or feel sympathetic, but rather place yourselves in their shoes and understand why they feel the way they do. Empati berarti kita turun ke dalam lubang itu bersama mereka, lubang penderitaan mereka. Kita tuh nggak datang untuk memperbaiki masalah mereka. Kita datang buat ngomong, aku ngerti, aku paham apa yang kamu rasain, dan kamu nggak sendirian. Empati adalah mengenali dan memvalidasi emosi orang lain, meskipun kita belum pernah atau bahkan nggak pernah sama sekali mengalami hal yang persis sama. Itu adalah jembatan yang menghubungkan perasaan aku sama perasaan audiens, tanpa perlu mengubah perasaan tersebut. Dalam konteks komunikasi, ini berarti kita mengesampingkan dorongan untuk menghakimi atau segera memberi solusi. Kita fokus sepenuhnya pada pemahaman.
Setelah memahami dasar-dasarnya, gimana sih kita bisa mempraktikkan komunikasi empati? Ada beberapa tips kunci yang bisa kita jadiin panduan. Yang pertama, perhatikan non-verbal cues atau isyarat non-verbal. Kata-kata tuh cuman menyumbang sebagian kecil dari pesan. Sebagian besar pesan disampaikan melalui bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah. Seorang komunikator yang empatik akan membaca non-verbal cues ini, kontak mata yang tulus, postur tubuh yang terbuka, dan anggukan kecil yang menandakan bahwa kamu benar-benar hadir dan memproses apa yang disampaikan mereka. Contoh, saat seseorang berbicara dengan bahu yang merosot dan suara pelan, itu tuh bisa mengindikasikan kelelahan atau kesedihan. Bahkan jika kata-katanya tuh terdengar biasa aja. Empati mendorong kita untuk bertanya, kamu gak apa-apa? Kamu baik-baik aja kan? Bukan cuma sekedar melanjutkan percakapan. Kedua, utamakan klarifikasi daripada asumsi. Jangan pernah berasumsi bahwa kamu udah paham, udah tahu apa yang orang lain pikirin atau rasain. Komunikasi empatik menuntut kerendahan hati untuk bertanya. Gunain frasa kayak, kalau aku nggak salah, apa yang kamu maksud itu begini, apa yang kamu maksud itu begitu, atau bisa nggak tolong jelasin lebih detail lagi tentang perasaan kamu saat itu. Selalu cari klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang akurat, alih-alih melompat langsung pada asumsi yang seringkali menyesatkan. Refleksi, berapa banyak kesalahpahaman yang bisa kita hindari jika kita lebih sering bertanya, apa yang kamu maksud, daripada langsung menyimpulkan. Klarifikasi adalah bentuk penghormatan terhadap sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kembangkan open mind, pikiran terbuka, daripada judging, menghakimi. Ini adalah tantangan besar bagi banyak dari kita. Secara naluriah, kita tuh pengennya tuh langsung nyocokin cerita orang lain ke kerangka kebenaran kita sendiri. Komunikasi empatik membutuhkan kita untuk meninggalkan judging atau menghakimi. Kita harus masuk ke dalam percakapan dengan pikiran terbuka yang siap menerima bahwa ada banyak realitas yang berbeda. Ingat, tujuan kita bukan untuk setuju, melainkan untuk memahami. Penjelasan lebih lanjutnya, memiliki peran terbuka berarti mengakui bahwa setiap individu adalah hasil dari perjalanan hidup, pengalaman, dan kepercayaan yang unik masing-masing. Apa yang logis bagi kita mungkin nggak logis bagi orang lain, dan bukan tugas kita untuk mengoreksi, melainkan untuk menjelajahi dan mengapresiasi perbedaan tersebut. Nah, yang keempat adalah praktikkan active listening atau mendengar aktif, dan patience, kesabaran. Active listening adalah tulang punggung empati. Ini melibatkan fokus penuh, mengulang kembali poin-poin penting atau paraphrasing, dan merespons dengan penuh perhatian. Selain itu, kesabaran sangat penting. Jangan pernah menyela. Biarkan orang lain menyelesaikan kalimat dan pikiran mereka. Bahkan jika ada jeda yang terasa awkward atau canggung, kehadiran yang sabar adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan kepada seseorang yang sedang bercerita. Manfaat tambahannya, saat kita mendengarkan secara aktif dan sabar, kita itu nggak cuma memahami orang lain, tapi kita juga bisa memberikan ruang bagi mereka untuk merasa aman. Ketika seseorang merasa didengar tanpa interupsi atau penilaian, mereka akan lebih terbuka dan jujur, yang pada gilirannya memperdalam kualitas komunikasi itu sendiri. Penerapan komunikasi empati tidak hanya berdampak pada momen percakapan itu sendiri, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang mendalam. Membangun kepercayaan. Ketika seseorang merasa benar-benar dipahami, kepercayaan akan terbangun. Ini adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun profesional. Tanpa empati, kepercayaan akan sulit tumbuh. Kemudian mengurangi konflik. Banyak konflik muncul dari kesalahpahaman atau perasaan tidak didengar. Komunikasi empatik membantu meredakan ketegangan dan memvalidasi perasaan semua pihak. Bahkan jika solusinya belum ditemukan, ketika kita memahami akar emosi di balik argumen, kita bisa mencari jalan tengah dengan lebih efektif. Kemudian ada meningkatkan kolaborasi. Dalam lingkungan kerja atau tim, empati memungkinkan kita memahami motivasi, kekhawatiran, dan kekuatan rekan kerja. Ini memupuk lingkungan kolaboratif di mana setiap orang merasa dihargai dan kontribusinya penting. Ide-ide mengalir lebih bebas dan tim menjadi lebih kohesif. Kemudian yang terakhir adalah kesejahteraan emosional. Bagi individu yang mempraktikkan empati, ada peningkatan kepuasan dalam hubungan mereka. Sementara bagi mereka yang menerima empati, efeknya bisa sangat terapeutik.
Mereka merasa tidak sendiri, valid, dan dihargai. Ini berkontribusi pada kesehatan mental dan emosional yang lebih baik secara keseluruhan. Komunikasi empati bukanlah sekadar teknik berbicara, melainkan sebuah filosofi hidup. Ketika kita memilih untuk berkomunikasi dengan empati, kita menciptakan lingkungan yang aman, tempat orang merasa dihargai, didengarkan, dan divalidasi. Dengan memperluas field of experience kita, membedakan antara empati dan simpati, serta secara konsisten menerapkan tips-tips praktis tadi, kita tuh nggak cuma menjadi pembicara yang lebih baik, kita menjadi manusia yang lebih baik, yang mampu membangun jembatan pemahaman di atas jurang perbedaan. Mari kita jadikan empati sebagai kompas dalam setiap interaksi kita, karena pada akhirnya kemampuan untuk terhubung secara tuluslah yang mendefinisikan kualitas kehidupan dan hubungan kita. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.